Hai, saya Angela Juli. Saya ingin mengajak semua anak-anak Tuhan yang luar biasa untuk bisa subscribe YouTube channel Bible Learning with Father Joseph Sutanto. Karena di dalam situ banyak sekali konten-konten yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Jangan lupa ya, segera subscribe YouTube channelnya Bible Learning with Father Joseph. God bless you. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap apapun dan bagaimanapun situasi kita saat ini, dimanapun kita tinggal sekarang, dan betapapun tingginya jabatan dan posisi kita, jangan pernah melupakan kasih sayang seorang ibu dalam hidup kita. Jangan pernah menganggap remeh peran penting ibu dalam hidup kita. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Setiap tanggal 1 Juni, gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bukan kebetulan juga bahwa tanggal 31 Mei, mama saya berulang tahun ke-68. Maka dari itu, dalam video kali ini, saya mau mengangkat sebuah tema tentang bagaimana relasi seorang ibu dengan anaknya, bagaimana relasi antara Yesus dengan ibunya. Saudara-saudaraku, semua dari kita pernah tinggal di rahim ibu. Artinya, semua dari kita pernah mengalami sebuah situasi yang sangat nyaman, di mana semuanya serba tercukupi. Kita tidak memikirkan apa yang di luar perut ibu. Misalnya cicilan rumah, biaya anak sekolah, virus corona bahkan, ataupun apa yang kita makan, ataupun apa yang kita minum. Semua yang diterima oleh seorang bayi di dalam rahim ibunya, semua diterima dari ibunya, termasuk setiap hembusan nafasnya. Maka dari itu, posisi ibu sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Jangan pernah membentak seorang ibu, karena satu kali bentakan seorang anak itu bisa dirasakan seperti ribuan tusukan pedang di hati seorang ibu. Nah, saudaraku, saya mau mengajak Anda semua untuk berkenalan dengan ayat emas saya, yaitu Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Meskipun ayat-ayatnya sangat singkat, tetapi inspirasinya seolah-olah tidak pernah kering. Konteksnya adalah kisah penyaliban Yesus. Injil Yohanes memberikan sebuah informasi yang sangat penting, yaitu kehadiran Maria dalam peristiwa penyaliban. Di situ dikatakan, di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Injil Yohanes dalam ayat-ayat selanjutnya ternyata bukan hanya menggambarkan kedekatan secara fisik, bahwa Maria hadir berdiri di dekat salib Yesus, tetapi lebih dari itu, saudaraku. Yang mau digambarkan adalah sebuah kedekatan yang bukan hanya sekedar jarak, tetapi kedekatan personal, kedekatan relasi, bahkan ikatan batin yang tidak pernah terputuskan, sebagaimana relasi seorang ibu dengan anaknya. Dari relasi itu kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai anak, Maria sebagai ibu, masing-masing saling berkorban. Saya tanya kepada Anda saudara, apakah mungkin seseorang bisa menjadi seorang ibu yang baik kalau dia tidak mau berkorban? Jawabannya sangat mudah, tidak bisa. Dari sejak masa awal-awal kehamilan, bagaimana 9 bulan di perut, bahkan nanti melahirkan, menyusui, bahkan membesarkan dan mendidik, seluruh hidup seorang ibu tidak pernah dilepaskan dari kata pengorbanan. Entah jam tidurnya, entah bentuk badannya, entah waktunya, semuanya tersita untuk anaknya. Harap setiap anak menyadari hal ini. Tetapi saudara-saudara, saya yakin dan percaya setiap anak juga sayang sekali dengan ibunya. Setiap anak juga melakukan banyak pengorbanan-pengorbanan yang besar untuk ibunya.
meskipun tidak pernah bisa dibandingkan. Dua relasi yang saling berkorban ini bisa kita lihat dalam teks tadi, saudara-saudara, di mana Yesus berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Identitas tentang murid terkasih pernah saya bahas di salah satu video saya. Bisa penulis Injil Yohanes, bisa Rasul Yohanes, bisa Maria Magdalena, bisa perempuan Samaria, bisa gereja, dan bisa juga kita semua yang dikasih oleh Yesus. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudaraku yang terkasih, sejak peristiwa itulah Yesus memberikan sebuah anugerah besar bagi ibunya, yaitu seorang anak, yaitu murid yang dikasih oleh Yesus. Kalau identitas murid yang dikasihnya itu adalah gereja, adalah kita, maka tidaklah salah kalau kita memberi gelar kepada Maria sebagai bunda gereja. Sebagai bunda kita, siapa yang memberi? Tuhan Yesus sendiri. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus menunjukkan bahwa Maria ibunya adalah ibu kita juga. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Bahkan di akhir tadi dikatakan, sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Gereja memberi tempat istimewa kepada Maria. Dan dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita juga harus memberikan sebuah tempat yang khusus bagi Maria dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, Bunda Maria adalah salah satu warisan-warisan yang diberikan Yesus kepada gerejanya. Roh Kudus, Ekaristi, kasih, ajaran-ajarannya, mukjizatnya, sabda-sabdanya, salah satunya adalah bundanya sendiri. Yesus berbagi, bundanya menjadi bunda kita, bunda orang beriman. Bunda Maria tidak untuk disembah, tetapi kesetiaan Maria dalam mendampingi Yesus sejak awal sampai akhir, itulah yang menjadi Maria istimewa di hati semua orang beriman yang percaya pada Yesus. Dari situ saya mau mengajak Anda semua, kalau Tuhan Yesus saja menghormati ibunya, apalagi kita harus menghormati juga Ibu Yesus dan juga menghormati, menyayangi, mengasihi sampai akhir ibu kita masing-masing. Bahagiakanlah ibu kita masing-masing dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Berkorbanlah untuk itu. Sebab ibu kita jauh sebelum kita seperti sekarang ini sudah berkorban dengan aneka macam pengorbanan yang telah dia lakukan dan dia berikan dengan sebuah ketulusan. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati setiap ibu di seluruh dunia. Amin.